Salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kita hormati guru kita bersama Al-Habib Muhammad Syakir Al-Attas hafizahullah wa ra'ah. Amin. Amin. Dan semua alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain daripada kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di pengajian, jangan lupain teman kita. Untuk apa? Untuk kita ajak. Yang penting kewajiban kita mengajak. Adapun dia ikut ataupun enggak, ya bagaimana Allah itu kehendaknya. Kewajiban kita mengajak. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ngajak dalam hal kebaikan, dalam hal ngaji. Kalau lagi nongkrong belum sholat, kita ajak sholat. Ada suatu hal kumpulan dana, kita ajak teman kita gitu. Agar bukan hanya kita yang mendapatkan kebaikan, tapi teman kita juga dapat. Walaupun teman kita yang kita lihat misalkan masih dalam keadaan bandel, masih dalam keadaan mabuk, masih dalam keadaan misalkan gele, ganja dan sebagainya, kita ajak dia. Dia datang, alhamdulillah. Nggak datang, kita doain. Mudah-mudahan dia mendapatkan kenikmatan buat hadir. Atau doain semampu kita bagaimana. Kemudian ada kumpulan rezeki, misalkan acara apapun itu, kita ajak juga teman kita yang kita anggap masih dalam keadaan bandel tersebut, kita ajak. Kita mintain rezekinya. Besoknya tanggal 8. Baik. Tanggal 8 besok di bed. Iya, tanggal 8 Januari. Nah, Habib undang tuh tanggal 8 Januari acara akikah di rumahnya pagi jam 10 tuh. Tanggal hari apa itu? Sabtu. Hari Sabtu pagi. Pakai hadro. Insyaallah. Oh iya, pakai hadro. Lumayan jong kan ya? Hari Sabtu. Baik. Masih di kondisi ini. Ya. Bisa insya Allah. Kalau job mah bisa sih. Pokoknya upayain gitu untuk yang bisa hadir. Jadi gitu. Jangan kita kalau bahasa kita egois terhadap teman kita. Dia surga sendiri ya. Iya. Jangan kita pengen mendapatkan kebaikan sendiri, jangan. Tapi kita ajak-ajak ke teman, ajak-ajak keluarga. Itu dalam hal apapun, kebaikan apapun. Khususnya dalam hal ngaji. Adapun dia hadir atau enggak, kita balikin bagaimana kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'i. Dan tidaklah terjadi suatu kejadian apapun kecuali itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu. Yang penting tugas kita kelar, kewajiban kita kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit pelajaran fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarih wa nafa'ana bihi ma wa bi'ilmihi ma yasar bina fid-darin amin. 2 minggu yang lalu Ana ngasih jawaban tuh. Alhamdulillah untung ada rekaman. Jadi setiap habis rekaman tuh Ana minta dengerin. Namanya kita ngomong nggak pakai disusun, nggak besok gue mau ngomong ini susun kalimat gitu, nggak. Jadi sekenanya, sekeluarnya. Yang penting kita
Oh tahu ini pembahasannya, cari tahu. Kalau misalnya nggak tahu, belum tahu artinya, kita cari tahu, gitu. Akhirnya ada kesalahan. Waktu itu Bang Fahru nanya, kalau misalkan rukun qauli, bab rukun qauli, arti rukun qauli itu rukun yang harus diucapkan di dalam sholat, yang harus diucapkan, yang minimal kita sendiri dengar. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Itu rukun qauli, artinya harus diucapkan. Yang kedua adalah membaca Fatihah. Yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir. Yang keempat bersolawat setelah tasyahud akhir. Yang kelima salam. Ini yang harus diucapkan. Seminimal mungkin diri kita sendiri dengar. Kemudian 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Bang Fahru nanya, bagaimana kalau misalkan kita lagi melaksanakan sholat, lupa nggak ngucapin rukun qauli, maksudnya kita baca Fatihah tapi kita nggak dengar, apa? Nggak terucap gitu. Bagaimana hukumnya tuh? Kemudian 2 minggu yang lalu ada beberapa ulama fikih itu mengizinkan atau memperbolehkan apabila kita lupa untuk melafazkan daripada rukun qauli. Beberapa ilmu fikih, ulama fikih itu mengizinkan dan juga memperbolehkan. Jadi artinya tidak dibutuhkan untuk sujud sahwi. Kalau 2 minggu yang lalu Anda bahas dibutuhkan sujud sahwi, itu salah. Gitu. Berarti kalau misalkan Anda menganjurkan untuk sujud sahwi, berarti Anda menyalahkan para ulama fikih. Gitu. Itu ada kepleset di situ. Oke, pas dengerin, wah iya, ya kurang pas nih. Gitu. Tapi kalau misalkan ente ragu mau sujud sahwi, nggak apa-apa. Kalau mau langsung salam juga nggak apa-apa. Artinya ada ulama yang mendukung hal itu. Minimal mungkin namanya rukun qauli harus kita ucapkan semaksimal mungkin. Tapi pada saat misalkan kita lupa, ya udah langsung salam boleh. Atau misalkan antum pengen sujud sahwi juga diperbolehkan. Baik, jumhur ulama. Ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat ulama. Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang kesalahan ucapan 2 minggu yang lalu. Artinya kalau misalkan kita lagi sholat, rukun qaulinya itu kebetulan nggak terucap atau nggak terlafazkan pada lisan kita sehingga kita nggak dengar, tinggal bagaimana kitanya. Mau sujud sahwi boleh, mau langsung salam juga boleh. Nyambung perbengong, nyambung ya. Nah itu merevisi kalimat yang salah. Kemudian melanjutkan wayan bagil hudur, dan selayaknya hadir. Apa itu? Wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Mengetahui apa yang diucapkan, bima yaqulu, apa-apa yang diucapkan, wa yaf'alu, dan apa-apa yang dilaksanakan. Yang dimaksud hadir dalam sholat itu adalah dia mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang dilaksanakan. Ini kita belum masuk kategorinya nih, tapi emang urutan pembelajarannya seperti itu. Ya kita baca, termasukannya juga belum bisa khusyuk dalam sholat. Ada yang bisa khusyuk dalam sholat? Dari sini. Nah, kalau yang bisa ya gantian sih. Saya ngajar. Setan ada aja. Nggak ada orang bisa sholat. Oh, anak kok sholat tuh khusyuk. Wal khusyuk, tapi kita harus tahu. Jadi yang selayaknya untuk orang yang sholat itu hadir. Maksudnya hadir tuh dia tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia laksanakan. Wal khusyuk, dan juga dia selayaknya untuk khusyuk di dalam sholat. Apa itu khusyuk? Sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh.
diamnya anggota tubuh. Ini yang dimaksud khusyuk adalah diamnya, yang pertama diamnya anggota tubuh. Madinah. Artinya dia enggak bergerak kecuali sesuai dengan gerakan sholat. Enggak di luar gatal ya.